Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barril jawad alladhi ni'amatu wanil asabil a'dad al-manni bil lutfi wal irshad al-hadi ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadiran Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah, limpahan karunia serta nikmatnya yang tiada tara, di hari yang sangat mulia ini masih diberikan nikmatnya kepada kita, terutama kesempatan bisa hadir di rumahnya untuk melaksanakan sebuah kewajiban perintah Allah kepada hambanya, menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan dan selagi akan datang mudah-mudahan diterima di sisinya. Salawat dan salam kita tidak lupa selalu menyampaikan, semoga disampaikan oleh Allah kepada Rasul pilihan, qudwatuna rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, Sayyidina wa maulana Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabat beliau, mengikutnya ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang menjadi panutan kita dari alam yang fana ini hingga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini khatib menyampaikan beberapa ibrah dan mau'izah, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita dan bisa kita introspeksi diri kita dengan berbagai keadaan
dan kondisi hal yang terjadi di tengah-tengah kita dan umat sekarang ini. Salah satunya kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saya menyampaikan dan mengingatkan buat kita, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan salah seorang saudara kita yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Barangkali kita jamaah sudah memakluminya di daerah kita dan di kecamatan kita yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tepatnya mungkin di Lebang Hulu ya. Ini adalah salah satu barangkali yang setiap saat, setiap tahun, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan di negara kita dan negara luar ini selalu bahkan terjadi. Kenapa itu terjadi? Banyak mungkin kita bisa menafsirkan, merespon keadaan ini. Bisa jadi dengan sesuatu hal, kadangkala pihak kita yang bersangkutan kita katakan kurang sehat. Bisa jadi sesuatu yang kita alami, kadangkala permasalahan yang kadangkala kita tidak bisa menyelesaikannya. Bisa jadi dengan problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat. Kadangkala hal itu bisa terjadi. Beberapa bulan yang lalu juga pernah kita sampaikan di sebahagian berbagai masjid, di Masjid Khalilullah, masjid agung kita, di Masjid Baitur Rahmah, di mimbar-mimbar perlu juga sering kita sampaikan. Sebelum itu terjadi dengan mahasiswi kita di Banda Aceh tahun yang lalu, di kecamatan yang lain juga, di Salang, di daerah kita yang lain pernah terjadi. Kadangkala kita merasa sedih dengan kejadian ini, mengiris hati kita. Kita yang bisa menyuarakan, menyampaikan sedikit mungkin tentang fatwa-fatwa, tausiah, nasihat keagamaan. Barangkali kita sebagai seorang yang bisa menyampaikan di daerah kita, di desa kita, merasa berarti kita, kenapa ini bisa terjadi, merasa kita terasa bersalah dengan keadaan ini, seakan kita tidak bisa menyelesaikan masalah problem apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Memang di dunia ini jamaah rahimakumullah, kita hidup adalah sebagai seorang hamba yang diberikan amanah oleh Allah dengan berbagai macam latar belakang keadaan dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terutama amanah yang rutinitas kita laksanakan. Di dalam rukun Islam itu sudah ditetapkan, tetapi tergantung kepada individu. Bagi kita, masalah itu bisa menyelesaikan, diberikan oleh Allah. Ujian dan cobaan tidak sama semua kita hadapi. Tapi masalah itu tidak sedikit harus kita selesaikan dengan ilmu kita.
Bisa kita menyelesaikannya dengan pendapat kita, dengan pemikiran kita, dengan kesuksesan kita. Tapi kenapa ini terjadi kadangkala di tengah kita dengan berbagai problem permasalahan maunya kita selesaikan dengan jalan kita sendiri. Padahal jauh-jauh Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya, di dalam hadis Rasulullah, di dalam fatwa para ulama. Kalau ada sesuatu permasalahan itu harus kita musyawarahkan bagaimana yang terbaik. Rasul ketika, jangankan kita jamaah rahimakumullah, Rasul sendiri yang sudah dijamin oleh Allah, beliau itu adalah orang yang maksum. Beliau itu adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Para sahabatnya luar biasa juga. Tapi mereka ketika mengalami permasalahan yang kadangkala menurut mereka mungkin bisa mereka selesaikan dengan ilmu, dengan fatwa, dengan nasihat, dengan perintah Allah. Tapi mereka mengadu kepada Allah, mereka berwudu lalu sholat 2 rakaat. Lalu mereka mengadu kepada Rasul, para sahabatnya. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, setiap Nabi mengalami permasalahan terkait dengan umatnya, tapi mereka tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Mereka mengadu kepada Allah. Di samping mereka berusaha mengadu kepada Allah dengan doa, kemudian mereka juga Allah mengatakan fas'alu ahli dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu jika kamu mengalami sesuatu yang kadang-kala kamu tidak mengetahuinya. Sesuai dengan keadaan di tempat kita, tanyakan kepada pemimpin kita, ada Pak Camat dalam wilayah, dalam desa ada Pak Kades, ada Pak Imam Mukim, ada Pak Imonsi, ada ulama-ulama kita, ada para imam, ada cendekiawan. Bukan kita selesaikan dengan sendiri kita. Allah sudah mengajarkan kepada kita. Menjadi beban buat kita, generasi-generasi kita. Kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan dengan keterbatasan ilmu kita. Perlunya kita selalu menggali, mencari hidayah. Perlunya kita bermusyawarah, bermasyarakat, sehingga ketika sesuatu ada hal bisa kita komunikasikan dengan yang lain. Rasul ketika itu dia di Gua Hira dengan kedatangan Jibril, dia sehingga bergetar menggigil. Dia mengadu kepada istrinya yang bisa menyejukkan hatinya. Kita semuanya dalam kehidupan ini punya masalah, berbagai macam masalah yang kita hadapi. Kita tidak sanggup menyelesaikannya kecuali dengan doa dan ikhtiar dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sayang kepada kita. Kenapa kita mendahului perintah Allah? Padahal Allah sudah ditetapkan, fa idza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita mendahului perintah Allah? Apakah Allah itu tidak sanggup merubah sesuatu itu? Bukan tidak sanggup. Alam ini bisa dia ciptakan dan bisa dia hancurkan.
dan bisa Ia menciptakan tentaranya dengan mungkin tidak kita tahu dari mana arahnya. Tapi kenapa Allah tidak mau berbuat terhadap hambanya demikian? Allah sudah menegaskan di dalam ayat lain juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah sesuatu keadaan kaum hambanya terkecuali kita merubah diri kita sendiri. Walaupun takdir sudah ditentukan oleh Allah, tapi kalau kita memaksakan takdir itu, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Salah satunya inilah menjadi ibrah, ingatan bagi kita, generasi kita. Apa-apapun permasalahannya, mari kita lihat dan tanggung jawab kita bersama. Kemana si fulan itu? Kalau masa Rasul, para sahabat, Umar melihat dia siang malam berjalan melihat bagaimana keadaan para sahabatnya, masyarakatnya, rakyatnya, apa yang mereka alami ketika itu. Tapi umat dikala kita saat sekarang ini kadangkala sudah sibuk dengan dunia kita masing-masing, kadangkala komunikasi lewat, bukan dengan kita silaturahim, tapi kita sudah dipengaruhi dengan yang namanya teknologi. Sehingga keadaan kita jangan jauh-jauh antar keluarga, kadang-kadang kita sudah lama jarang sekali kita silaturahim berjumpa. Di mana jumpa? Video call, telepon, SMS. Sehingga kadang-kala kita antar saudara saja kita tidak tahu. Bisa ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ketika itu Umar bin Khattab siang malam dia ketuk pintu melihat masyarakatnya dari rumah ke rumah, sehingga dia mengetahui bagaimana keadaan umatnya. Tapi kalau itu pula kita lakukan di saat ini, pikirnya kita maling pula, siang malam atau tengah malam. Tapi begitulah keadaan respon, sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika itu mereka itu tahu. Masa Rasul ketika sholat, kenapa siap sholat? Rasul itu menghadap ke belakang. Dia melihat mana ini, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa dia tidak sholat berjamaah? Tahu dia keadaan umatnya. Sehingga para sahabat mengatakan si fulan tidak sholat berjamaah, dia dalam keadaan sakit, ada hajat yang lain, atau kenapa. Sehingga Rasul mengetahui. Ini juga salah satu akhlak kita kepada Allah. Apapun permasalahan ini menjadi ibrah bagi kita. Yang ini menjadi ibrah bagi kita. Jangan lagi hal-hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Kita merasa bersalah, kenapa ini? Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita semuanya. Dalam bentuk keadaan apapun. Seperti yang terjadi saat sekarang ini, saudara-saudara kita di Palestina. Islam itu adalah ibarat tubuh yang satu. Kalau tangan kita sakit sebelah, merasa mata enggak enak, mulut ikut menjerit, telinga mendengar, hati tidak nyaman. Ini adalah merupakan mungkin cobaan dan ujian bagi kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan saudara-saudara kita? Barangkali kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa. Apa yang bisa kita bantu, kita tolong kepada mereka?
Kalau negara punya kekuasaan, kirim. Apa yang bisa dikirim ke sana? Mungkin inilah salah satunya apa yang disampaikan oleh Rasul terkait hal ini. Umat Islam itu yauma idzin kasir wa antum hayna idzin katsir. Kamu ketika itu dalam bentuk kamu adalah mayoritas, muslim itu banyak. Kita orang Islam itu banyak. Tapi keadaan kita ibarat buih di lautan. Banyak buih di lautan tapi tidak punya kekuatan, dihempas oleh gelombang. Kenapa? Karena terjadi di tengah-tengah kita umat ini adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Jamaah rahimakumullah. Hubbud dunia wa kahriyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ketika saudara kita ditindas, dihina, dibunuh, kita umat Islam sendiri dari berbelahan negara dunia lain tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau ada sesuatu seorang yang bergerak ingin membantu, akan ditekan, ditindas oleh yang di mana? Orang-orang negara lain yang punya kekuatan superpower terhadap negara Islam yang kubur dunianya. Hubungan diplomatisnya, ekonominya, kalau kita bantu, datang nanti penguasa dunia, polisi dunia yang membantu mereka yang punya kekuasaan, ditindasnya negara kita, ekonomi kita. Kubur dunia kita takut mati, takut dijajah negara kita. Kalau kita membantu saudara kita, inilah yang terjadi dengan saudara kita di Palestina saat ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak. Kalau kita pikirkan apa juga kekurangan kita, kita juga banyak punya kekuatan umat Islam. Kenapa kita tidak bisa membantu mereka? Kita kirim misalnya personel kita dari Indonesia, dari berbelahan negara Arab yang lain untuk membantu ke sana. Atau dengan orang yang punya kekuasaan mengatakan kepada PBB misalnya, yang dikatakan itu adalah yang mengadili persatuan perserikat bangsa-bangsa. Tapi dengan diamnya saat ini ketika saudara kita begitu dihantam, dibunuh, mana keadilannya? Tapi ketika mereka sedikit saja ditindas, langsung itu adalah HAM. Langsung PBB, langsung dunia yang bergerak. Tetapi ketika kita dibantai, inilah yang terjadi, penyakit wahan. Hubbud dunia antar negara kita. Takut kita nanti negara lain, ekonomi kita karena mereka yang kelola, yang kuasai. Kita takut sehingga saudara-saudara kita, padahal sedikit demi sedikit. Saat ini mungkin saudara kita yang di sana tidak tertutup kemungkinan nanti. Coba kita lihat Iran hancur, Suriah, Palestina saat ini. Di Thailand, di mana? Myanmar. Tidak sedikit tertutup kemungkinan nanti bergerak. Intinya memang Allah sudah menegaskan walan tarwa ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi itu tidak akan redha terhadap Islam itu. Kapan mereka? Kalau kita mengikuti ajakan mereka, tabiat mereka, keadaan mereka. Kenapa Palestina selalu ditindas? Karena mereka tidak mau mengikut ini, mengikut itu. Tempat itu adalah suci. Mungkin inilah suatu
saat nanti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dulunya Islam itu bangkit dari sana, dan tidak tertutup kemungkinan ini akan bangkit nanti di akhir zaman itu kembali dari sana. Suatu saat nanti Islam ini akan, dunia ini akan dipimpin oleh Islam. Maka mereka dari berbelahan negara yang lain itu menggerogoti, mengambil tempat yang suci itu. Tapi kembali kepada dasarnya, inilah kita. Kekuatan kita karena takut mati dan penyakit hubud dunia itu tadi. Padahal Rasul sudah diutus, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kembali kepada akhlak tadi. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Contoh, beliau itu berdampingan hidup dengan orang Yahudi, tapi beliau tidak menindak semena-menanya. Yang ia utamakan adalah akhlakul karimahnya, sehingga ketika itu orang-orang yang tidak tahu kepada Allah, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi masuk Islam dengan akhlak Rasulullah, dengan uswahnya. Suatu riwayat Israel itu adalah mereka juga itu adalah tawanan perang ketika itu, sehingga Palestina mengambil mereka menjadi sebuah tempat perlindungan buat mereka. Tapi ibarat kata pepatah, ibarat mengurip boyah. Mereka sudah besar, mereka sudah gigih, sudah kuat, mereka memangsanya kita. Rasul mengajarkan tentang keadilan Amr bin As ketika itu dia seorang gubernur di Mesir. Di sekitar tempat kediamannya, kantornya itu ada gubuk orang Yahudi. Sehingga seorang gubernur melihat rasanya tidak enak. Ada seorang gubuk Yahudi di tengah-tengah komplek pendopo bupati atau gubernur. Beliau berhajat ingin membelinya atau menggantikannya, membangunnya dengan tempat yang lain, tempat Yahudi ini dia tidak mau. Lalu seorang gubernur, dia punya kekuasaan mengambil sikap memaksa, sehingga orang Yahudi ini berjalan kaki untuk menuntut keadilan dari Mesir ke Arab Saudi, ke Makkah. Ketika itu berjumpa dengan gubernur Umar bin Khattab untuk menuntut keadilan. Gubuknya sudah digusur oleh gubernurnya di Mesir. Singkat cerita apa yang terjadi ketika itu, Umar bin Khattab memberikan pesan kepada gubernurnya Amr bin As yang dibawa oleh Yahudi ini tadi. Di garisnya pedang, di garisnya tulang, di tengah tulang itu dengan goresan pedang. Bawa ini, kasih kepada gubernur saya di Mesir. Orang Yahudi ini bingung, saya jauh-jauh dari Mesir untuk menuntut keadilan. Setelah saya dapat keadilan dan dibawa berjumpa dengan seorang khalifah yang dikasih adalah tulang yang bergaris, disuruh saya bawa pulang. Tapi apa yang terjadi setelah di sana? Gubernur ini melihat goresan pedang di tulang ini, gemetar dia. Kenapa ini adalah, kalau kamu tidak bisa berbuat adil dengan lurus seperti garis yang ku gariskan goresan pedang di tulang ini, akan saya luruskan dengan goresan pedang ini. Begitu maknanya. Maka Amr bin As tetap melakukan keadilan itu dengan orang Yahudi. Tapi sebaliknya kita orang Yahudi,
inilah yang membantai, maka itu adalah musuh Allah. Aduuna wa aduukum. Maka kita wajib berdoa menolong apa yang bisa kita. Di tengah-tengah umat keadaan saat sekarang ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan nasrun minallahi wa fatuhun qarib, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali ini sebagai mau'izah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan dari awal sampai akhir, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada jamaah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, thumma amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur